Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, NIM 2015-070118, jurusan Broadcasting. Saya ingin mempresentasikan jurnal penelitian saya berjudul Pengaruh Konten Podcast YouTube Raditya Dika terhadap Sikap Masyarakat, Studi Kasus Podcast YouTube Raditya Dika pada Mahasiswa. Pendahuluan, YouTube merupakan sebuah website yang berbau jaringan sosial berada di dunia serta dioperasikan oleh Google Inc. dari Wijaya 2017. YouTube sangat digemari oleh seluruh dunia, terutama masyarakat Indonesia, di mana isi video di YouTube mempunyai konten-konten yang menarik bagi masyarakat. Konten merupakan kumpulan dari suatu ide-ide yang dikumpulkan lewat media. Seperti halnya Raditya Dika, seorang public figure, mempunyai konten-konten menarik, salah satunya yaitu podcast. Public figure yang bisa kita ketahui seperti selebriti saat ini menjadi sebuah objek di dunia hiburan yang mempunyai ciri khas menarik masyarakat untuk mengajak menonton tayangan tersebut. Podcast merupakan bentuk rekaman audio di mana rekaman tersebut banyak orang dapat mendengarkannya. Sekarang ada juga berupa video, bermacam jenis yang membahas topik menarik yang bisa didengar. Peneliti akan meneliti konten YouTube Raditya Dika, yaitu podcast yang bernama Podcast Raditya Dika. Ini adalah episode yang saya ambil yang berjudul Apa Bedanya Tabungan dengan Dana Darurat, dari narasumber yaitu Prita Gozi, seorang perencana keuangan. Di masa pandemi saat ini banyak masyarakat yang sangat kebingungan atas keuangannya. Banyak dari mereka yang mengeluarkan uang seolah-olah darurat banget. Tabungan, uang yang kita kumpulkan dan kita akan tahu uang itu untuk apa. Contohnya untuk mengganti handphone atau membeli pakaian. Sedangkan dana darurat, uang yang kita kumpulkan dan kita nggak akan tahu uang itu untuk apa. Contohnya kecelakaan, sakit, atau di PHK dari kerjaan. Rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh konten Raditya Dika terhadap sikap masyarakat? Tujuannya itu mengetahui pengaruh konten Raditya Dika terhadap sikap masyarakat, mengetahui bagaimana sikap masyarakat mengenai konten Raditya Dika. Tinjauan literaturnya itu, penelitian ini menggunakan teori kognitif sosial dari Albert Bandura. Memperlihatkan sesuatu unsur kalau mayoritas dari belajar seseorang terjalin di suatu area sosial. Dengan memperhatikan seseorang memperoleh pengetahuan, keahlian, serta sikap, dari Yanuar Dianto 2019. Konten, suatu informasi dan kumpulan ide-ide yang berkonsep dan dipublikasikan melalui media sosial untuk sebuah informasi, hiburan, dan pembelajaran. Sikap, suatu wujud penilaian ataupun respon perasaan pada diri seseorang, dari Arwani 2015. Kerangka pemikiran, konten itu variabel X-nya, sikap itu variabel Y-nya. Metodologi penelitian, paradigmanya itu positivistik, pendekatannya itu kuantitatif, populasinya itu mahasiswa aktif, Stekementu Studi jurusan Broadcasting angkatan 2016 berjumlah 80 orang dan 2017 berjumlah 91 orang. Teknik pengumpulan datanya itu kuesioner, teknik analisis datanya itu analisis deskriptif. Variabel itu konten X-nya, sikap itu variabel Y-nya. Dimensi variabelnya itu perhatian, attentional proses, representation proses, behavior production proses. Dimensi sub-variabelnya itu untuk konten, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Untuk sikap yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Untuk skala pengukurannya itu interval. Sampelnya itu berjumlah itu 64 orang. Hasil penelitian dapat dilihat, itu total soalnya itu untuk konten ada 8, untuk sikap itu 6, dan keterangannya valid karena lebih besar dari 0,2075.
Untuk uji reliabilitas itu kontennya itu Cronbach's alphanya 0,508, keterangannya itu reliable, sikap itu 0,729, keterangannya itu reliable. Dari hasil tersebut dapat ditunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner adalah reliable atau konsisten karena nilai Cronbach's alpha itu lebih besar dari 0,2075. Ini untuk uji statistik deskriptif, yaitu konten itu N-nya itu populasinya, sampelnya 64, min-nya itu 23, max-nya 40, min-nya itu 32, 39, standard deviation-nya itu 2,882. Sikap itu sampelnya itu 64, min-nya itu 12, max-nya itu 30, min-nya 23,86, standard deviation-nya itu 3,290. Untuk uji normalitas, dari nilai probabilitas signifikansi data berjumlah 0,36 dapat ditunjukkan nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Pada data ini dapat didistribusi secara normal. Uji regresi linear berganda dapat dilihat nilai konstantannya itu 2,171 pada variabel konten, maka dari itu sikap akan bertambah besar 2,171. Pada koefisien konten B1 0,804. Variabel ini bisa dilihat bahwa berpengaruh secara positif terhadap sikap. Uji koefisien determinasi mode summary bisa dilihat nilai R-nya itu 0,704. Koefisien determinasi nilai R square-nya itu 0,496. Bisa dikatakan nilai konten dapat dipengaruhi 49,6% oleh sikap, serta sisanya sebesar 100% dikurang 49,6% sama dengan 50,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Jika R square makin kecil, maka suatu hubungan variabel ke variabel lain tidak kuat atau lemah. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa konten mempunyai pengaruh terhadap sikap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.